Ada satu akhlak yang mesti harus kita miliki dalam kaitannya kita ini memperjuangkan al-haq, dalam kaitannya kita berjuang melawan kebatilan, dalam kaitannya kita memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Satu akhlak yang mesti harus dimiliki oleh seorang muslim yang kemudian intima atau kemudian mengorbankan dirinya, waktunya untuk iqamatuddin, yaitu as-siqatu binasrillahi subhanahu wa ta'ala, yakin akan datangnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi bagi siapapun, ya, kita yang kemudian mempunyai cita-cita menegakkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, atau bagi kita yang pada hari ini menempuh atau beramal dalam rangka iqamatuddin, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang harus dimiliki adalah yakin betul akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yakin betul. Jangan kemudian kita merasa tidak yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan hanya melihat kondisi kita sekarang ini, ya. Bagaimana kita bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala saat kondisi kita jamaah saja kita seperti ini, ya kan? Sementara kita tinggal di negeri kita saja kita seperti sekarang ini, tertindas sedemikian rupa, kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Kita mau berbuat maksimal dalam rangka menegakkan syiar-syiar Islam atau menegakkan syarat-syarat Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bisa, ya. Bagaimana kita bisa menang dalam kondisi seperti ini? Jangan demikian, ya. Bagi seorang pejuang tidak boleh ada perasaan demikian. Bagi seorang pejuang dalam keadaan seperti apapun, kelak kemenangan itu pasti akan datang, ya. Kelak kita pasti akan menang, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita menjaga atau melakukan memelihara pilar-pilar yang bisa mendatangkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan dalam perang Ahzab, ya, dalam perang Ahzab Nabi SAW dikepung dengan 10.000 pasukan, ya. Terkepung tidak bisa ngapa-ngapain. Untuk pulang ke rumah sekedar untuk buang hajat pun para sahabat gak berani. Kalau toh kemudian mereka berani pulang, khawatir kemudian terkena anak panah. Pada kondisi seperti itu, Nabi SAW mendapatkan bisyarah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya istana Kisra akan ditaklukkan oleh Rasulullah SAW. Istana Romawi akan ditaklukkan oleh Rasulullah SAW. Istana Yaman akan ditaklukkan oleh Rasulullah SAW. Itu kondisi mereka melihat mana mungkin untuk sekedar pulang ke rumah buang hajat saja nggak bisa, apalagi kemudian menguasai Persia, menguasai Romawi, menguasai Yaman. Persia dan Romawi yang pada hari itu menjadi super power, ya, kekuatan pada hari itu, dikalahkan oleh sekelompok orang yang untuk pulang ke rumah sekedar buang hajat saja nggak bisa. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Maka kemudian orang-orang munafik mereka mengatakan ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya itu sekedar senda gurau belaka, sekedar untuk menghibur kalian, ya, supaya kalian ini enggak sedih dalam keadaan seperti ini, sehingga kalian dihibur. Nanti kalian akan mengalahkan Persia, nanti kalian akan mengalahkan Romawi, nanti kalian akan mengalahkan Yaman. Kondisinya seperti itu, sangat tidak mungkin dalam pandangan manusia. Begitupun demikian dalam kondisi kita seperti sekarang ini. Kita mau keadaannya lebih daripada itu. Mungkin hampir-hampir mirip lah, ya. Kita tidak bisa maksimal melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa maksimal dalam menegakkan syarat-syarat Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin kemudian kita nanti bisa mengalahkan musuh? Mana mungkin kemudian nanti kita bisa menang dalam keadaan seperti ini? Tidak bisa demikian, ya. Seorang pejuang tidak boleh mengatakan demikian. Seorang pejuang tidak boleh ada kamus demikian. Seorang pejuang tetap yakin akan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin dalam kondisi seperti apapun, ya. Sehingga kemudian dengan modal yakin inilah Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan nanti akan berikan
kekuasaannya. Allah akan berikan kemenangannya kepada kaum muslimin. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ya. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami akan jadikan mereka ini, wa ja'alna minhum a'immatan, pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, yang akan memberikan petunjuk dengan urusan-urusan kami, yaitu akan memberikan petunjuk dengan Islam. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, selama mereka sabar dan yakin terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Imam Syekhul Islam Taimiyah mengatakan berangkat dari ayat ini, bisabri wal yakin tunalu al imamatu fid din, ya. Bisabri wal yakin tunalu al imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan maka kepemimpinan itu bisa diraih. Yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Banyak nas dari Allah Subhanahu wa taala maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang kemenangan umat ini kelak, ya, melalui fase-fase yang akan kita lalui. Yang penting yakin. Itu yang pertama, ya. Jadi akhlak yang harus kita miliki bagi seorang pejuang, bagi seorang aktivis, yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yakin akan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun keadaan kita sekarang ini, ya. Yang tidak mungkin dalam pandangan kita, yang tidak mungkin dalam hitung-hitungan matematika kita, bahwasanya kita akan bisa mengalahkan musuh, bahwasanya kita akan menang dan berkuasa menegakkan syarat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yakin, ya, bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan tiba, ya.